Kalau misalnya kita mengangkat beban berat tapi itu hanya dalam kegiatan contohnya seperti bekerja, itu akan mempunyai kemungkinan lebih besar terjadi hernia di masa tuanya, baik itu pada pria maupun wanita. Halo sahabat Hermina semuanya, kembali lagi bersama podcast Hermina kali ini. Salam sehat untuk sobat Hermina semua dimanapun kalian berada yang menyaksikan podcast kali ini. Kali ini podcast Hermina bersama saya Dr. Bagus Susetio akan membahas dan berbincang-bincang mengenai topik mengenai hernia. Tentunya bersama ahlinya. Di sini di samping saya sudah ada dokter spesialis bedah, Dr. Sol Zandolo, spesialis bedah. Ya. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi sobat Hermina. Ya. Sehat dok. Terima Sehat. kasih waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang kali ini di podcast kali ini mengenai topik hernia ya dok ya. Oke. Nah, Dr. Sol Zandolo, untuk hernia, untuk orang awam mungkin masih banyak yang belum tahu definisi atau arti secara garis besar apa untuk hernia itu, khususnya mengenai di bidang bedah, spesialis bedah. Oke, kalau hernia itu kita biasanya di orang awam ya dikenalnya itu turun bero. Nah, turun bero itu kan artinya ya sebenarnya ada sesuatu yang di dalam tuh yang turun atau dia keluar dari sekat-sekatnya. Ya intinya sebenarnya hernia itu tuh adalah penonjolan dari suatu isi yang biasanya sih kita memang hernia pada umumnya itu dari perut ya. Jadi isi perut atau isi abdomen itu dia keluar di tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu tuh kenapa terjadi? Karena biasanya ada kelemahan struktur penopang si isi rongga abdomennya atau isi rongga perutnya, sehingga dia menjadi lemah dan biasanya yang lemah itu adalah di titik tumpu atau di titik poin di mana semua rongga penumpu berat badan dari rongga abdomen itu di satu titik itu, sehingga dia akan keluar menjadi sebuah hernia. Baik, berarti memang yang dikatakan Dr. So munculnya benjolan tadi melalui proses mekanisme tersebut ya. Nah, sebetulnya juga kan hernia itu khususnya di bedah nih ya dok ya, bidang bedah itu kan di perut ataupun di bagian-bagian lain. Mungkin kita berbeda dengan hernia di tempat lain, di saraf ada ya dok ya, itu salah. Tapi kita di sini khususnya di bidang spesialis bedah. Nah, untuk lokasinya itu dok, untuk benjolan untuk hernia itu sebetulnya ada di mana? Apakah tiap benjolan di tubuh itu mungkin hernia atau enggak? Atau memang pada bagian kelemahan bagian otot-otot perutnya saja yang disebutkan tadi, atau di bagian mana yang sering untuk bisa kita ini curigai hernia itu? Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan, kita di batang tubuh kita atau di torso kita itu kan ada dada dan perut. Nah, kalau di dada itu isinya paru-paru, dan kalau di perut itu isinya ya usus dan organ-organ lain yang ada di dalam perut. Nah, pernah nggak sih kita mikir kenapa paru-paru kita tuh nggak turun ke bawah? Nah, itu tuh sebenarnya karena memang ada rongganya atau ada sekatnya yang disebut diafragma. Jadi dialah yang memisahkan paru-paru dengan si rongga perut tersebut. Nah, otomatis ada juga sebenarnya yang namanya hernia, yaitu hernia diafragma. Itu tuh terjadinya kenapa sih? Itu terjadinya karena ada sekat atau ada bolongan tuh di diafragmanya itu, sehingga usus itu naik ke dalam rongga paru-paru. Nah, itu biasanya memang dialami oleh bayi-bayi yang baru lahir karena ada kelainan pada saat dia tumbuh dan berkembang di dalam janin atau dalam proses kehamilan. Nah, jadi memang rata-rata pada umumnya ya kalau nggak di hernia diafragmatik atau di yang ke paru-paru ya hernia di rongga abdomennya itu. Nah, benjolan itu bukan berarti semuanya itu selalu hernia ya. Nah, tapi bisa saja ya memang benjolan itu sendiri ya, tumor jaringan lunak, tumor jaringan kerat, masa padat dan juga hernia itu. Nah, hernianya itu biasanya ditandai dengan benjolannya itu dia keluar masuk. Nah, jadi kadang dia bisa gede pas waktu melakukan aktivitas atau di kondisi-kondisi tertentu, dan dia bisa kok hilang ya benjolannya pada saat beristirahat, karena rata-rata pada saat beristirahat gitu. Baik. Untuk selanjutnya nih dok, yang ditemui mungkin diceritakan, yang ditemui saat Dr. So praktek di poli bedah itu apa saja sih yang kasus-kasus hernia yang sering ditemui? Nah, terus juga ternyata faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan hernia itu terjadi? Untuk faktor-faktornya, apakah nanti ada penyebab lain, contohnya angkat berat, mungkin jadi ceritakan.
Baik, kalau di pasien yang saya sering jumpai adalah hernia pada pria pada umumnya. Dia kita bilang tuh nama medisnya adalah hernia inguinal atau kita bilangnya di hernia pada lipat paha. Nah, itu yang paling umum dijumpai pada pria ya. Nah, kalau pada wanita itu biasanya benjolannya itu lebih ke arah tengah lagi di bagian perut bagian bawah, sehingga tetap benjolannya juga sama, dia keluar masuk, dan dia biasanya kalau sudah besar atau jadi terjepit hernianya itu dengan disertai rasa nyeri pada saat beraktivitas ya. Terus kalau misalnya apa aja sih yang memperberat atau apa saja sesuatu yang bisa menyebabkan kita mempunyai kemungkinan lebih besar mendapat hernia. Yang pertama adalah kalau kita sering beraktivitas berat dengan mengangkat-ngangkat. Nah, jadi kalau misalnya kita mengangkat beban berat tapi itu hanya dalam kegiatan contohnya seperti bekerja, itu akan mempunyai kemungkinan lebih besar terjadi hernia di masa tuanya, baik itu pada pria maupun wanita, walaupun secara statistik di pria yang lebih sering. Nah, kenapa? Karena pria mempunyai skrotum atau buah zakar, di situ dia punya free space atau ruang bebas di mana jadinya penonjolan itu bisa semakin menonjol dan lama-lama jadinya ke bawah gitu, isi perutnya. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kemungkinan kita dapat hernia di masa depan atau di masa tua itu adalah kalau misalnya kita sering bekerja dengan bekerja fisik ya, seperti ngangkat berat dan lain-lain, tapi itu dalam sesi bekerja, bukan dalam sesi berolahraga, sehingga yang dilatih itu belum tentu bagian yang di daerah hernianya itu, sehingga bisa aja ototnya kuat apa segala macam, tapi ternyata bagian dasar panggul si rongga abdomennya itu dia malah lemah. Oke. Yang kedua adalah misalkan dia sebenarnya punya hernia tapi kecil, jadi itu peninggalan pada saat dia beranjak dewasa, sebenarnya dari pada saat dia tuh dalam janin pertumbuhan, sebenarnya dia tuh udah punya sedikit celah untuk hernianya, tapi memang tidak terjadi sampai benjol dan lain-lain. Nah, tapi biasanya nanti di usia 30 tiba-tiba loh kok dia hernia, karena biasanya kalau hernia yang pada lanjut usia itu di usia 45 ke atas. Nah, gitu. Jadi baru parahnya itu di sekitar segitu, 20 sampai usia 20 sampai 30 tahun. Itu bisa kita curigai mungkin memang dari awal dia punya celah hernia tersebut atau defek hernia kita bilang, dan akan diperparah karena usia dan pertumbuhan. Yang terakhir yang fenomenanya lagi ngetren ini adalah pemakaian boxer. Jadi pakaian dalam berupa boxer yang kayak celana pendek doang. Jadi kalau misalnya sahabat Hermina yang laki-laki ini cuma pakai boxer ya, kadang jadinya daerah skrotum atau buah zakar itu tidak tertopang dengan baik. Beda kalau misalnya kita pakai celana dalam konvensional yang bentuknya segitiga itu, di situ dia tertopang, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari rongga perut ke bagian dasar panggul itu, dia tuh bisa ditopang juga, ada tambahan topangan dari si celana dalam tersebut. Nah, walaupun sebenarnya sih dari penelitian itu nggak terlalu signifikan, tapi memang itu juga termasuk salah satu faktor di mana bisa aja sih jadinya nanti hernia ke depannya. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Son. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai mitos fakta yang tersebar mungkin di sobat-sobat Hermina, di masyarakat awam ini terkait mitos faktanya hernia. Untuk hernia, tadi mungkin sudah disinggung sedikit nih, berarti sudah ada yang terjawab fakta atau mitosnya ya dok ya. Itu yang pertama, untuk penyebab hernia itu karena angkat-angkat berat dan olahraga berat, seperti itu. Berarti itu mitos ya? Jadi sebenarnya sobat Hermina, kalau sobat Hermina itu latihan otot dasar panggul justru akan memperkuat daerah otot dasar panggulnya, sehingga tidak akan menjadi hernia ke depannya. Tapi kalau kita cuma latihan di tubuh bagian atas seperti bicep, tricep dan lain-lain, atau kita kerjanya nggak jelas rabutan dan memang kerja kasar, biasanya daerah otot dasar panggul itu tuh nggak terlatih, sehingga tahu-tahu nanti pas waktu di usia tua malah udah lemah dan jadi hernia. Gitu deh. Betul. Iya, soalnya kan pasti sobat Hermina olahragawan juga banyak, mungkin yang suka gym ataupun lari lompat-lompat, termasuk saya sendiri itu juga mungkin. Berarti aman ya dok ya? Aman sebenarnya kalau pada sesuai, ya? Betul, asal proporsi latihannya sobat Hermina ini tuh sesuai, ada proporsi latihan upper, lower, sama leg day juga. Oke, baik. Nah, yang kedua, untuk hernia ini terjadi pada laki-laki aja, itu mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta ya? Kayaknya mitos deh. Ya, nanti bisa ya. Jadi di perempuan juga sebenarnya bisa terjadi hernia. Nah, tapi memang butuh karena memang juga wanita itu tidak terlalu banyak sampai ngangkat berat banget ya, paling parah ya cuman karung beras, itu juga jarang-jarang ya, paling minta suaminya kan gitu. Nah, tapi kan kadang di beberapa wanita misalkan pada saat dia mengalami atau menjalani persalinan
lahiran normal. Dia ada yang ngeden bahkan sampai di push sama bidannya tuh di arah perutnya. Nah itu pernah tuh saya dapat pasien hernia cuma gara-gara itu. Nah dia berapa kali lahiran, 3 kali lahiran normal semua, tapi pas waktu lahiran tuh lama dan sampai harus dengan bantuan dorongan. Ya udah akhirnya jadinya dia hernia. Atau biasanya kalau yang kita ketemu tuh di perempuan-perempuan yang ikut membantu keluarganya dalam bersawah, berladang atau bertani. Karena dia otomatis pasti juga bawa hasil ladangnya, hasil kebunnya, bawa tanah atau pupuk dan lain-lain, sehingga tiba-tiba dia jadi hernia juga. Gitu. Jadi begitu Sobat Hermina, bincang podcast Hermina kali ini. Tentunya informasi yang diberikan oleh Dr. So dan spesialis bedah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Harapannya buat Sobat Hermina nanti tidak ragu lagi dan tentunya lebih paham lagi untuk mengenai bila menemui kasus-kasus tersebut ya nanti bila Sobat Hermina tidak ragu lagi. Kalau ragu, jangan ragu juga untuk bertemu ahlinya nanti ke dokter spesialis ya, dokter spesialis So dan Nolo bisa spesialis bedah di Poli Bedah RS Hermina Purwokerto. Itu nanti itu jadwalnya, nanti bisa cek di Instagram Hermina RSU Hermina Purwokerto. Terima kasih Sobat Hermina, sampai jumpa di pertemuan podcast Hermina lain waktu. Salam sehat semua, sehat selalu dimanapun kalian berada. Dadah.